Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sakit Channel. Di video kali ini kita kedapatan motor Karisma ya teman-teman, dengan kendala suara kasar pada bagian mesin. Jadi ini motor udah lama ya teman-teman, udah lama dan udah berapa tahun dari yang punyanya itu belum pernah bongkar katanya. Tapi kita coba cek dulu karena ini motor udah lama, jadi kita akan coba cek apa aja sih yang rusak, karena suaranya udah kasar ya teman-teman. Dan untuk bagian knalpotnya dia udah basah banget ya teman-teman. Kalau udah basah kayak gini berarti indikasinya di bagian sehernya itu udah kena ya teman-teman, atau udah mulai aus. Jadi dia ngebul. Oke teman-teman, kita akan dengarkan suaranya dulu ya teman-teman. Kita coba cek nyalakan dulu ya teman-teman, bagaimana suaranya. Dan ntar kita akan coba cek apa sih yang rusak. Kalau kemungkinan sih bagian stang itu udah pasti, karena suaranya udah ngelotok banget, itu suara stangnya dan seher. Dan kita akan coba cek untuk bagian kopling dan bagian head yang rusak tuh apa aja. Jadi nanti kita akan jelaskan kalau motor lama atau teman-teman beli motor second, apa aja sih yang harus dicek pas posisi udah beli lalu dibongkar. Dan estimasi biayanya nanti saya akan coba bikin kira-kira lah untuk teman-teman. Kalau semua beli motor second kan, kalau suara kayak gini kira-kira ganti ini itu habisnya berapa. Jadi kan kita bisa kira-kira untuk membeli motor yang second ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan dengarkan suaranya dulu. Suaranya seperti itu ya teman-teman. Indikasinya sih suaranya ini di bagian stang, karena untuk bagian stang kalau goyang dia bunyinya akan kayak gini. Oke teman-teman, mungkin videonya akan kita percepat ya teman-teman, atau di pembongkarannya kita nggak saya bikinin video karena mungkin akan lama cara bongkarnya semua. Jadi ntar kita bongkar dulu, lalu kita analisa kerusakannya, apa aja sih yang rusak dan apa aja sih yang harus diganti komponen atau part-partnya yang rusak ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba bongkar dulu. Setelah dilakukan pembongkaran ya teman-teman, ternyata ini motornya udah pernah bongkaran, tapi ya untuk bagian depan ya teman-teman, atau bagian seher. Dan di sini untuk bagian pistonnya masih nol ya teman-teman, tapi di sini pemasangannya dia kebalik karena posisi tanda ini di bawah, nggak di atas. Jadi kemungkinan di sehernya ini jadi masalah ya teman-teman, ke setang. Soalnya jarak dari sumbu pen piston ke yang bagian in dan egg itu ada selisih jarak ada beberapa mili ya teman-teman, atau
jaraknya dikit banget. Mungkin dari sini juga bisa bermasalah ya teman-teman untuk pemasangan sehernya. Untuk bagian in berarti ini untuk atas ya teman-teman, atau klep in, nggak di bawah kayak gini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tinggal buka bagian mesin bagian belakang ya teman-teman. Kita akan coba bongkar dulu. Oke teman-teman, ini udah kita bongkar semua ya teman-teman. Jadi untuk permasalahannya yang paling utama di bagian stang. Ini udah kita buka, udah kita cuci. Untuk bagian sini usahakan kita semprot pakai bensin dulu ya teman-teman, supaya si oilinya itu nggak ada di sela-sela ini. Jadi kita buat ngecek bunyi suara stang itu kayak gitu teman-teman. Tinggal kita ketok aja sini ya, bagian sini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian ini udah pasti stang kita ganti ya teman-teman. Untuk estimasi biayanya sekitar 250-an. Untuk bearing kerkasnya wajib mending kita ganti sekalian ya teman-teman. Jadi untuk pembongkaran bagian tengah, seenggaknya kita ganti spare partnya itu yang baru sekalian. Jadi untuk bagian stang, bagian bearing kanan kiri itu mendingan kita ganti. Dan yang keduanya, yang ngebul tadi yang bikin knalpot basah itu bagian sehernya udah ngeblong ya teman-teman. Untuk bagian sehernya udah aus ya teman-teman. Dan di bagian ring olinya itu udah macet teman-teman, karena ketumpuk oleh kerak oli. Dan untuk ring pistonnya dia juga udah aus ya teman-teman. Dan tadi untuk pemasangan sehernya in posisi di bawah ya teman-teman, itu salah. Untuk in berarti kan klep in, di posisi di atas. Oke teman-teman, untuk yang satu stang 2 boring kita akan quarter. Ini oversize 0, jadi kita akan quarter ke 50. Dan untuk bagian head aman ya teman-teman. Untuk bagian klepnya masih bagus atau masih bisa dipakai. Untuk bagian klepnya masih bagus ya teman-teman, masih tebel. Jadi kita akan sekir. Untuk bagian klep X-nya dia udah karatan banget ya teman-teman. Ini bisa mengakibatkan ngempos atau tidak ada tenaga. Jadi ini kita akan sekir aja, nggak perlu kita ganti. Untuk bagian noken asnya juga masih bagus ya teman-teman, nggak perlu kita ganti. Untuk bagian koplingnya juga masih bagus ya teman-teman, masih bisa dipakai. Jadi kita tinggal pasang aja, nggak usah. Untuk penggantian partnya bisa nanti. Jadi di sini kita fokus hanya di stang sama seher, sama tambahan ini ya teman-teman, baut tap olinya slack. Jadi kita akan tap ulang, ganti baut yang lebih gede. Untuk biayanya lebih murah, kita mending tap ulang daripada kita dicor lagi di las argon, itu harganya lebih mahal. Oke teman-teman, untuk estimasi biaya seher sekitar 150, terus quarter sama packing sekitar ada 500 lah kemungkinan. Jadi untuk total semuanya kurang lebihnya sekitar 1 juta ya teman-teman untuk penggantian ini. Untuk part-part ori itu udah termasuk oli, packing, bahwa part-part yang nggak kelihatan, pokoknya
Jadi estimasi kita biaya sekitar 1 jutaan mungkin, kurang lebihnya segitu ya teman-teman. Jadi untuk part yang lain nggak ada yang diganti hanya stang, bearing kanan kiri, bearing keras, dan seher. Untuk yang lainnya masih bagus. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian analisa kerusakan motor Karisma ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang beli motor second dengan kendala suara yang sama, seumpama harga murah, jadi kita bisa estimasi biaya untuk perbaikan sekitar kira-kiranya berapa untuk membeli motor itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman suka bisa like dan subscribe. Jika bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.